Ini adalah video Yonatan Purnomo yang membuktikan bahwa dia adalah seorang pendusta dan melakukan kebohongan publik karena menganggap bahwa Martin Luther itu menerjemahkan Alkitab seorang diri. Mari kita dengarkan video ini. Hanya karena satu isu. Mana mungkin satu orang bisa menerjemahkan dengan benar. Saya kasih tahu Bapak Ibu sekalian ya. Alkitab Latin Vulgata itu diterjemahkan sama satu orang yang namanya itu Jerome. Martin Luther itu sendirian menerjemahkan. Zwingli juga menerjemahkan dalam bahasa Jerman, itu juga sendirian. Ada lagi Tyndale, Wycliffe. Kemudian dari Spanyol itu lupa saya namanya, Diaroso atau siapa itu namanya. Jadi kalau Tuhan tuh mau pakai seseorang Bapak Ibu sekalian, apa anehnya sih satu orang bisa? Bahkan Tuhan bisa pakai batu aja bisa bicara nanti, bisa menerjemahkan. Kalau Tuhan mau pakai, betul kan? Tuhan pernah pakai keledai itu menasihati Bileam, betul kan? Nah kalau kita tidak percaya dengan karya Tuhan, ya tentunya kita akan percaya yang banyak orang. Tapi yang banyak orang, kenapa kok banyak salahnya? Oke, saya ingin melanjutkan anggapan untuk Yonatan Purnomo terkait dengan dia mengatakan bahwa orang-orang lain yang penerjemah Alkitab di masa lampau juga menerjemahkan seorang diri. Sehingga kalau mereka bisa menerjemahkan Alkitab sendirian, saya pun, Yonatan Purnomo, bisa juga sendiri. Jadi kita ketahui bahwa Yonatan Purnomo ini menerjemahkan Alkitab ya, Perjanjian Baru, dan saya dengar dia juga sudah menerjemahkan Perjanjian Lama. Apakah itu sudah selesai atau belum? Wallahu alam. Dan saya mendengarkan dia menerjemahkan itu kurang lebih sekitar 4 tahun. Ini disampaikan oleh seorang pengikutnya dia. Tapi itu dilakukan rupanya seorang diri. Jadi dia sendirian menerjemahkan Alkitab, Matius sampai Wahyu, dan juga Perjanjian Lama. Ketika kami merespons bahwa itu tidak masuk akal kalau dikerjakan seorang diri. Sebab proses penerjemahan itu tidak semudah kita membalikkan telapak tangan ya. Dari begini lalu kita balik begini, ini kan gampang sekali balik. Tapi kalau menerjemahkan Alkitab tidak semudah itu. Itu butuh kajian khusus yang komprehensif, bukan hanya dari sudut penguasaan bahasa asli Alkitab. Bahasa asli ada berapa? Di Perjanjian Lama itu ada Ibrani dan Aram. Lalu di Perjanjian Baru bahasa Yunani. Butuh penguasaan terhadap ketiga bahasa itu. Bukan hanya penguasaan bahasa, tapi juga dia bisa membaca dan menganalisis manuskrip kuno, mengerti ilmu kritik tekstual, konteks budaya, dan sebagainya. Jadi ada banyak hal yang harus dipertimbangkan, tidak hanya sekedar copy paste misalnya di dalam aplikasi tertentu di HP, di laptop, dan sebagainya. Nah, kemudian Yonatan Purnomo menanggapi bahwa orang-orang seperti Jerome, kemudian Martin Luther, Zwingli, Tyndale, dan Wycliffe, itu juga mengerjakan Alkitab seorang diri. Jadi kalau mereka bisa sendirian, maka saya pun bisa. Saya pun bisa. Kalau Luther sendiri bisa, kenapa saya tidak bisa? Lalu Purnomo mengatakan bahwa Tuhan itu bisa memakai siapa saja. Dia bisa pakai keledai untuk menegur si Bileam, bahkan bisa pakai batu untuk menerjemahkan Alkitab kalau Tuhan mau, dia bilang. Nah, pada saat saudara mendengarkan pernyataan daripada Yonatan Purnomo ini, kira-kira apa yang saudara pikirkan? Kalau saudara seorang pembelajar yang mengerti Alkitab, yang sudah sekolah di STT, saudara pasti akan menyimpulkan bahwa orang ini ada dalam tahap yang disebut tidak waras. Kenapa tidak waras? Karena ini betul-betul tidak masuk akal. Mengapa demikian? Ada beberapa poin yang saya akan sampaikan. Pertama, seperti yang sudah dijelaskan oleh dua rekan saya sebelumnya, bahwa orang-orang yang disebutkan oleh Yonatan Purnomo itu bukan orang sembarangan, bukan anak kemarin sore, anak ingusan yang baru belajar bahasa Ibrani Yunani. Jerome, Martin Luther, Zwingli, Tyndale, Wycliffe, dan sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang mengerti bahasa asli Alkitab. Misalnya Jerome dalam Biographical Sketches of Memorable Christian of the Past yang ditulis oleh James Kiefer, dicatat seperti ini. Di Antioquia, ia melanjutkan studinya dalam bahasa Ibrani dan Yunani. Pada tahun 379, ia pergi ke Konstantinopel, di mana ia belajar di bawah bimbingan Gregorius dari Nazianzus ini. Gregorius Nazianzus ini adalah salah seorang bapak Kapadokia, merupakan guru besar, ya, doktor dari wilayah timur ini, di wilayah Yunani. Jerome itu dikenal sebagai penerjemah Alkitab ke dalam bahasa Latin. Versi sebelumnya, sekarang disebut bahasa Latin kuno, itu sudah ada memang, tetapi versi Jerome jauh melampauinya dalam hal keilmuan dan kualitas sastra. Jerome sangat fasih dalam bahasa Latin klasik serta bahasa Yunani dan Ibrani. Tetapi dengan sengaja menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Latin
ke dalam gaya bahasa Latin yang sebenarnya digunakan dan ditulis oleh sebagian besar orang pada masanya. Anda sudah bisa melihat dalam link yang saya tampilkan di sini ya. Jadi Jerome bukan orang sembarangan. Dia orang hebat yang menguasai Ibrani, Yunani, bahkan Latin. Lalu William Tyndale. Dia ini seorang sarjana Inggris, menerima gelarnya itu dari Magdalene College, Oxford, dan juga belajar di Cambridge. Ia ditabiskan menjadi pendeta pada tahun 1521. Saudara bisa baca juga di sini, di link yang sama. Jadi Tyndale tentu saja paham bahasa Yunani dan menerjemahkan Perjanjian Baru, itu sebab dia menerjemahkan Perjanjian Baru langsung dari bahasa Yunani. Lalu Martin Luther, ini mungkin orang yang paling tidak disukai oleh Yonatan Purnomo termasuk orang-orang Katolik, karena Luther melawan gereja Katolik Roma pada waktu itu. Luther itu pada tahun 1507 ia mulai belajar teologi di Universitas Erfurt. Kemudian dia pindah ke biara Agustinian di Wittenberg pada musim gugur tahun 1508. Ia kemudian melanjutkan studinya di universitas di sana. Setelah hanya 1 tahun belajar, Luther telah menyelesaikan persyaratan tidak hanya untuk gelar sarjana muda dalam Alkitab, tetapi juga untuk gelar teologi yang lebih tinggi, yaitu Sententiarius, yang akan membuatnya memenuhi syarat untuk mengajar karya Peter Lombard, Four Books of Sentences, buku teks teologi standar pada masa itu. Bayangkan Luther bisa bergabung di dalam buku teks standar, buku teks teologi pada masa itu. Itu Roma apa? Buku standar yang digunakan. Dia selalu bangga-banggakan tulisannya tentang terjemahan doa Bapa Kami yang katanya sudah masuk Scopus internasional. Itu dia banggakan. Nanti saya sebentar akan tunjukkan ya bagaimana tanggapan Anwar Zain tentang hal tersebut. Itu omong kosong saja itu. Kemudian Luther pindah ke biara Wittenberg untuk menyelesaikan studinya di universitas. Ia menerima gelar doktornya pada musim gugur tahun 1512 dan memangku jabatan profesor dalam Biblical Studies, dalam studi biblika. Profesor dia di bidang biblika ya. Yang diselesaikan oleh Ordo Agustinian. Yang Roma apa? Dia sudah profesor ya. Masih dokter bukan? ST-nya dokter. Itu pun di STT mana? KDC. Berbeda dengan Luther ya. Nah, pada saat yang sama tanggung jawab administrasinya di biara Wittenberg dan Ordo Agustinian meningkat. Dan ia mulai menerbitkan tulisan-tulisan teologis seperti 97 tesis. Ini dalam, saudara bisa langsung mengklik di dalam Britannica.com. Lalu ada tulisan dari seorang sejarawan David Schaff. Ketika dia bicara tentang Universitas Wittenberg, dia mengatakan sepertinya, universitas itu dibuka pada tanggal 18 Oktober tahun 1502. Pengorganisasiannya dipercayakan pada Dr. Polik, rektor yang pertama, yang karena pembelajaran yang luas, banyak disebut Lux Mundi, terang dunia ini, dan yang telah menemani sang pangeran dalam perjalanan ziarah ke Yerusalem 1493. Dan pada Staupitz, dekan yang pertama dari Fakultas Teologi ya, yang segera mengarahkan matanya pada sahabatnya Luther sebagai seorang yang cocok untuk menjadi profesor teologi ya. Jadi jelas ya, profesor teologi ini Luther ini. Ini dalam History of the Christian Church, volume 7, halaman 134. Nah, jadi saya menampilkan data-datanya. Kemudian dalam buku Interpreting Martin Luther, An Introduction to His Life and Talk oleh Victor Separate, halaman 194, Luther mendorong studi bahasa Yunani dan Ibrani kuno, bahasa asli dari Alkitab. Ia dikenal melalui tulisannya, karena Injil adalah pedang roh, kita tidak akan dapat memelihara Injil tanpa bahasa Alkitabiahnya. Bahasa adalah sarung di mana pedang roh ini berada. Jadi sudah memperhatikan ya betapa Luther sangat memperhatikan bahasa asli Alkitab dan dia memang studi, menguasai Ibrani dan Yunani dia. Nah, dengan melihat latar belakang pendidikan akademik di bidang teologi dan bahasa Ibrani Yunani dari orang-orang sudah saya sebutkan tadi itu, bagaimana ceritanya Yonatan Purnomo bisa mengklaim dirinya itu sejajar dengan orang-orang hebat itu? Lalu dengan gegabahnya menerjemahkan dokumen kuno dan sakral yang bernama Alkitab. Ini sangat-sangat gegabah dengan latar belakang pendidikan teologi Yonatan Purnomo yang semacam demikian. Emangnya Pak Yonatan Purnomo ini sekolah teologi di mana? 2 STT yang dia masuki itu bukanlah sekolah khusus yang menghasilkan para penerjemah Alkitab yang handal dan kompeten. Itu hanyalah sekolah umum yang
ketika dia lulus S3 dari STT tersebut, dia tidak harus langsung bisa menerjemahkan Alkitab dari bahasa Ibrani dan Yunani. Itu ada pelatihan khususnya. Itu sebab Dr. Anwar Chen, Ketua Departemen Penerjemah di Lembaga Alkitab Indonesia, juga melewati serangkaian pendidikan yang begitu panjang dan melelahkan sebelum dia menjadi konsultan penerjemah Alkitab. Dan studinya tidak main-main. Dia studi di luar negeri, misalnya dia studi lanjut dalam filologi dan tafsir kitab suci di Union Theological Seminary di Virginia, Amerika ya. Kemudian Pontificium Institutum Biblicum di Roma. Lalu dia juga di Yerusalem pernah menyelesaikan studi doktoralnya dari Fakultas Studi Oriental Cambridge University di United Kingdom tahun 2003. Dia mengambil PhD di situ dengan disertasi tentang Septuaginta, termasuk di studi di tempat yang lain juga. Ada banyak ya tempat dia belajar. Jadi itu bukan di STT KDSI. Bukan di STT KDSI. Tempatnya Jonathan Purnomo mengambil S3. Ada pendidikan khusus yang dijalani oleh Dr. Anwar Chen. Lah ini Jonathan Purnomo yang tidak melewati S1 teologi, langsung melompat kepada S2, kemudian melanjutkan S3, dan saya dengar-dengar S3-nya itu begitu cepat, kurang dari 2 tahun kalau tidak salah itu. Tiba-tiba, belum lama selesai S3, dia kemudian berteriak, saya sudah menyelesaikan proyek terjemahan Alkitab, PB, dari Matius sampai Wahyu. Bahkan saya dengarkan, dia juga menerjemahkan Perjanjian Lama. Saya nggak tahu sudah selesai atau belum. Kalau Perjanjian Lama sudah selesai, dia terjemahkan termasuk PB yang katanya sudah selesai itu. Dalam kurun waktu yang begitu singkat, kurang lebih 4 tahun saya dengarkan itu. Dengan latar belakang pendidikan semacam demikian. Ini sebuah hal yang luar biasa. Ini mujizat yang besar. Tapi apakah itu bisa dipertanggungjawabkan? Belum tentu, dan kita sudah buktikan. Saya sudah buktikan, teman-teman saya sudah buktikan, bahkan Dr. Anwar Chen sudah buktikan bagaimana kualitas penguasaan bahasa Yunani daripada Jonathan Purnomo. Sangat rendah. Itu yang pertama. Jadi dari latar belakang pendidikannya, kita bisa tahu orangnya seperti apa. Yang kedua, selain seorang penerjemah Alkitab harus sekolah di tempat yang benar, yang khusus, berpendidikan khusus untuk itu, nah, saya tidak mempermasalahkan STT KDSI ya, tidak. Tetapi itu bukan tempat yang tepat untuk menghasilkan seorang penerjemah Alkitab yang handal. Itu bukan di KDSI. Nah, selain latar belakang pendidikan itu, dia juga harus mengerti dan memahami bahasa Ibrani dan Yunani secara mendalam, secara mendasar. Ingat ya, yang digunakan ini adalah bahasa Yunani Koine, juga ada bahasa Ibrani. Dia harus paham bahasa-bahasa itu. Sama seperti Jerome, Martin Luther yang hebat di dalam bahasa asli Alkitab. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah Jonathan Purnomo memahami bahasa Yunani dengan baik dan benar? Ini kan pertanyaannya. Apakah dia paham bahasa Yunani? Ternyata, setelah diteliti, Jonathan Purnomo tidak paham Yunani bahkan tingkat dasar. Karena ketika dia menerjemahkan doa Bapa kami, misalnya di dalam Matius 6 ayat 9-13, kalau terjemahan lain mengatakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, maka Jonathan Purnomo menerjemahkan, Bapa kami yang di surga, namamu telah dikuduskan, kerajaanmu telah datang, dan seterusnya. Jadi di sini, Jonathan Purnomo memutarbalikan doa yang mengantisipasi sesuatu yang akan datang menjadi sesuatu yang sudah terjadi hanya karena ada tense auris di sana. Dan itu sudah dibantah oleh Dr. Anwar Chen bahwa auris yang ada di dalam teks itu tidak berdiri sendiri, tetapi ada modus yang menyertainya. Memang di teks itu ada auris, tapi modusnya imperatif. Dan kalau di luar matra indikatif, itu tidak bisa diartikan sudah terjadi. Tetapi Jonathan Purnomo dengan begitu pedenya, dia percaya diri sekali, menerjemahkan untuk sesuatu yang telah terjadi. Tidak ada sarjana bahasa Yunani yang sependapat dengan Jonathan Purnomo. Itu sebab Dr. Anwar Chen menyimpulkan bahwa Jonathan Purnomo ini tidak lulus bahasa Yunani tingkat pertama. Tingkat dasar dia tidak gold. Nah, masa orang yang tidak paham Yunani dasar bisa menerjemahkan Alkitab? Kira-kira masuk akal tidak? Ini kan tidak waras namanya. Tapi para pengikutnya membela. Oh, kalau dia tidak paham Yunani tingkat dasar, kenapa bisa terjemahkan Alkitab? Justru karena tidak mengerti Yunani, sehingga terjemahannya kacau balau. Dan itu terbukti dalam Matius pasal 6 tadi itu, menerjemahkan dengan amburadul. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, Jonathan Purnomo mengatakan bahwa Luther dan lain-lain itu hanya seorang diri menerjemahkan Alkitab. Ini lagi-lagi adalah sebuah kebohongan publik.
Saya baca di buku Sejarah Penyalinan Kitab Suci Perjanjian Baru oleh Christopher Luthi, dia mengatakan begini ya, untuk Perjanjian Baru, Luther menggunakan Perjanjian Baru Yunani Erasmus bersama dengan Matthew Aurogalus dan Philip Melanchthon, berhasil menerjemahkan seluruh Perjanjian Baru. Jadi, Luther tidak sendirian. Dia bersama Aurogalus dan juga Melanchthon. Siapakah kedua orang ini? Ini juga bukan orang abal-abal. Aurogalus ini adalah seorang ahli bahasa dari Bohemia, menjabat sebagai profesor bahasa Ibrani di Universitas Wittenberg dan merupakan kolega Philip Melanchthon dan Martin Luther. Aurogalus ini membantu Luther dalam revisi terjemahan Perjanjian Lama. Dia menguasai 3 bahasa, Latin, Ibrani, dan Yunani. Lalu teman yang lain daripada Luther dalam menerjemahkan Alkitab adalah Melanchthon. Melanchthon siapa? Dia menjabat sebagai profesor bahasa Yunani di Universitas Wittenberg. Jadi mereka ini orang-orang hebat. Maka ketika Jonathan Promo mengatakan bahwa Luther menerjemahkan sendirian, pada saat itu dia sedang berdusta. Kembali Jonathan Promo mempertontonkan dirinya sebagai seorang pendusta. Saudara lihat ya, dia terus-menerus ya berkali-kali melakukan kebohongan publik. Kenapa? Karena dia ingin menutupi kebohongan yang pertama itu dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Ketika pernyataan awalnya sudah terbukti hoax, kemudian dia ingin melindungi, mengcover kebohongannya ini dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Dia pikir kita bisa ditipu ya. Dia pikir kita tidak mempunyai sumber-sumber literatur tentang hal-hal yang disampaikan tersebut. Nah, itulah yang dilakukan oleh Tuan Purnomo, dan saudara harus hati-hati dengan orangnya. Saya peringatkan saudara, saudara mesti hati-hati dengan orang ini. Ada contoh lain di mana penerjemahan itu tidak dilakukan seorang diri. Misalnya ketika versi Alkitab King James itu muncul, itu kan disponsori oleh Raja James yang pertama. Kalau tidak, ada berapa orang yang terlibat dalam proyek penerjemahan King James. Saya baca di sebuah literatur, itu dilakukan oleh 50 sarjana. Jadi tidak dikerjakan sendirian, harus bersama tim. Tapi Jonathan Purnomo kok bisa kerjakan sendirian? Ini tidak waras namanya. Dan walaupun misalnya Jerome dan lain-lain itu menerjemahkan seorang diri, mereka tidak bisa disandingkan dengan Jonathan Purnomo. Nah, bisa siapa sih Jonathan Purnomo? Jerome itu sangat fasih bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin. Sehingga tidak mungkin disejajarkan dengan Jonathan Purnomo yang tidak ngerti bahasa Yunani tingkat dasar. Jadi, Jonathan Purnomo jangan sok-sokan lah. Anda itu tidak level dengan Jerome. Anda tidak sejajar dengan Jerome. Jangan mengangkat diri Anda begitu tinggi, padahal Anda sangat-sangat ada di bawah. Biasanya orang hebat itu ya tidak sombong. Dr. Anwar Chen itu tidak pernah pamer-pamer dia punya sekolah di mana-mana. Nah, ada dia pamer-pamer. Sengaja memamerkan sekolah. Oh, lalu mengatakan lulusan terbaik. Seperti Jonathan Purnomo ya. Menggaungkan dia lulusan terbaik dari STTII, lulusan terbaik dari STT Kadesi. Itu terus yang dia proklamasikan ke banyak orang ketika dalam seminar-seminarnya. Padahal Yunani tingkat dasar nggak lulus. Biasanya orang hebat itu semakin dia pintar, semakin dia nggak banyak ngomongnya sedikit aja, dan merendah. Kayak padi itu kalau berisi, dia akan menunduk. Tapi Jonathan Purnomo nggak. Semakin kosong melompong, dia semakin membanggakan dirinya. Itulah bukti orang yang tong kosong, tapi nyaring bunyinya. Jonathan Purnomo lah orangnya. Yang keempat, selain beralasan bahwa Martin Luther dan kawan-kawannya itu bisa menerjemahkan sendiri, dan itu sebuah pernyataan yang hoax karena Luther tidak sendirian menerjemahkan Alkitab. Lalu Jonathan Purnomo mengatakan dan menyinggung tentang keledai yang bisa menasihati Biliam, juga Tuhan bisa pakai batu untuk menerjemahkan Alkitab, katanya dia. Jawaban saya begini, benar bahwa Tuhan bisa pakai keledai untuk menegur Biliam. Betul, itu tercatat dalam Alkitab, kita harus percaya itu. Tetapi dalam konteks Jonathan Purnomo, sekali lagi ya, ini bukan konteks keledai. Karena Jonathan Purnomo bukan keledai. Dalam konteks Jonathan Purnomo, apakah memungkinkan ketika saudara bisa melihat bagaimana kepribadian orang ini, dia suka bohong, ya, suka memproduksi klaim-klaim yang hoax, kosong melompong itu, melakukan penipuan secara publik. Dalam konteks Jonathan Purnomo, apakah memungkinkan Tuhan memakai seorang penerjemah yang suka berdusta dan suka melakukan kebohongan publik? Bisa nggak Tuhan pakai orang seperti itu? Kalau saudara mengikuti channel saya ini,
Saudara pasti sudah tahu, Yonatan Purnomo berbohong dalam hal apa. Ada banyak sekali yang sudah saya sampaikan. Misalnya, dia mengatakan teks Bizantin itu dilegalisir di Konsili Hippo dan Kartago. Mana datanya? Nggak ada. Lalu dia mengatakan Bizantin itu memiliki 0 kesalahan karena sama dengan autograf. Literatur mana yang ngomong begitu? Nggak ada dia tunjukkan, hanya sekedar klaim-klaim saja. Kemudian mengatakan ada pembahasan Tritunggal dalam Konsili Kalsedon. Mengklaim Gereja Timur setuju dengan Alkitab kanonnya Yonatan Purnomo dan sebagainya. Itu semua hoax. Termasuk ketika dia mengatakan Martin Luther menerjemahkan Alkitab seorang diri, itu lagi-lagi dia melakukan kebohongan publik di sana. Jadi, Yonatan Purnomo menggunakan semua itu untuk mengcover terjemahan Alkitab yang sudah dia kerjakan itu. Untuk melindungi ini terjemahan Alkitabnya, supaya dibeli orang, sehingga dia munculkan klaim-klaim hoax, klaim-klaim yang bombastis itu ya, supaya orang percaya kepada dia. Dia pikir semua orang bisa ditipu. Nah, sekali lagi pertanyaannya adalah, apakah Tuhan benar telah memakai Yonatan Purnomo untuk menerjemahkan firman-Nya yang suci, kudus, dan sakral itu? Benar tidak Tuhan pakai dia? Benarkah Tuhan berkenan memakai seorang penipu, seorang pembohong, seperti Bapak Dr. Yonatan Purnomo? Bisa tidak? Itu nonsens. Omong kosong semua itu. Sekarang, dengan semua hal yang sudah saya uraikan tadi, pertanyaan adalah, apakah Yonatan Purnomo memenuhi standar kualifikasi untuk menerjemahkan kitab suci? Dia punya standar itu tidak? Sama sekali tidak ada. Terjemahan Yonatan Purnomo adalah proyek halusinasi dari seorang yang suka menghayal, meninggikan dirinya di atas bukit, padahal itu dia jauh di bawah gunung. Saya anjurkan saudara untuk tidak perlu mengorder Alkitab yang dia terjemahkan itu ya. Kalau saudara tidak ingin ditipu, coba gunakanlah akal sehat saudara-saudara sekalian. Tapi saya tidak memaksakan hal ini, itu semua tergantung dari setiap saudara. Oke, ini tanggapan singkat saya.